Hai, namaku Ella. Selamat datang di series Homemade Branding episode 7. Homemade Branding adalah series edukasi yang membahas bagaimana membangun brand dari nol untuk kamu yang ingin mulai bikin brand sendiri dengan cara yang realistis yang bisa dimulai dari rumah. Saat ini kata-kata branding udah bukan lagi kata yang asing bagi kita. Hal-hal umum dalam branding seperti bikin desain logo, desain packaging, pilih warna untuk tampilan feeds Instagram, itu semua adalah bentuk-bentuk dari apa yang akan kita pelajari saat ini, yaitu brand identity. Tapi brand identity itu sebenarnya gak cuma soal visual aja. Brand identity adalah wajah dari sebuah brand. Semua elemen visual dan verbal yang bisa dilihat dan dirasakan oleh customer. Jadi, brand identity itu secara sederhana dibagi jadi dua. Ada visual identity, ada tone of voice. Jadi, identity simpelnya berasal dari kata identitas. Kalau ngomongin identitas orang, ini bisa kita nilai dari penampilan fisiknya gimana, cara ngomongnya gimana. Nah, hal-hal seperti logo desain dan packaging desain sebaiknya juga mewakili identitas seperti apa yang ingin kita bentuk. Dalam membuat brand identity, kita bisa menentukan tone of voice-nya dulu. Tone of voice dalam brand adalah cara sebuah brand berbicara. Bukan apa yang dikatakan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Ibaratnya, kalau brand adalah seseorang, tone of voice itu adalah gaya bicaranya. Apakah dia terdengar ramah, tegas, hangat, santai, elegan, lucu, atau profesional. Untuk brand jus sehat dengan format subscription dan message effortless healthy lifestyle, tone of voice-nya idealnya terasa simple, supportive, casual. Dari sini kita bisa mendesain tone of voice-nya. Yang pertama, contoh karakter tone of voice-nya. Misalnya, tone of voice brand ini seperti easygoing, hidup sehat dibuat terasa ringan, encouraging, menyemangati, bukan menggurui, fresh, terasa clean, modern, uplifting, practical, fokus pada kemudahan, bukan teori panjang, friendly, seperti teman yang bantu hidup lebih teratur. Contoh cara brand ini berbicara sesuai dengan tone of voice itu. Healthy habits made easier. Minum yang baik buat tubuhmu tanpa bikin harimu tambah ribet. Because taking care of yourself shouldn't feel complicated. Langganan jus sehat untuk hidup yang lebih ringan, 1 botol setiap hari. Hidup sehat tidak harus dimulai dari perubahan besar, kadang cukup dari yang konsisten. Nah, setelah kita tahu tone of voice seperti apa yang cocok, kita masuk ke visual identity-nya, seperti logo dan desain packaging. Kali ini aku nggak akan ngomongin teknis cara desain logo dan packaging untuk brand, tapi aku bakal bahas soal gimana desain itu mempengaruhi persepsi yang ingin kita buat. Contohnya, kalau aku mau bikin brand jus sehat praktis dengan target market orang yang peduli kesehatan dan bukan kaum mendang-mending, tentunya aku nggak bisa bikin logo desain yang kelihatan murahan. Tapi itu hal basic. Kalau kita dalami lagi, logo dan packaging desain itu memberi persepsi ke brand kita. Misalkan, kalau aku desain simple minimalis gini, maka akan memberikan kesan brand yang sederhana, apa adanya, modern. Kalau aku desain seperti ini, terlihat simple juga, tapi ada kesan lebih playful karena ada sedikit ilustrasi di label botolnya. Nah, kalau aku buat desain gini, terlihat lebih playful lagi dibanding sebelumnya kan? Persoalannya sekarang adalah bukan tentang sebagai brand owner sukanya yang mana, tapi manakah yang cocok dengan target market kita dan pesan yang kita sampaikan. Misalkan, secara selera, aku lebih suka yang terakhir.
Tapi kalau dilihat-lihat, nilai yang ingin kita sampaikan lebih ke arah effortless healthy lifestyle dengan target market keluarga muda yang mungkin sudah punya anak. Mungkin target market ini lebih cocok dengan desain pertama atau kedua. Desain ketiga cocok ketika jus yang kubuat dipasarkan di kafe-kafe dengan target market anak muda. Di sini pentingnya memahami bahwa desain logo, packaging, dan visual identity itu bukan soal selera owner, tapi manakah yang sesuai tujuan brandnya. Untuk visual identity, mungkin aku akan membahasnya di lain waktu mengenai detailnya, karena cukup banyak elemen yang bisa dibedah soal visual identity. Namun saat ini, yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana visual brand yang kita tampilkan sesuai dengan tujuan brand. Kita sudah belajar cara membuat brand identity, dan ini poin penting yang perlu diingat. Tone of voice. Tone of voice adalah cara brand berbicara, bukan cuma apa yang dikatakan. Tone of voice harus selaras dengan pesan brand dan target market. Tone of voice yang konsisten membuat brand terasa lebih manusiawi dan mudah dikenali. Visual identity. Visual identity adalah bagaimana brand terlihat secara visual, seperti logo, warna, jenis tulisan, dan desain packaging. Setiap pilihan visual membentuk persepsi tertentu terhadap brand. Visual identity yang baik bukan yang paling estetik, tapi yang paling jelas, konsisten, dan sesuai tujuan brand. Oke, sejauh ini kita sudah belajar mengenai cara bikin brand dari nol. Mulai dari apa itu brand, cara cari ide bisnis realistis, menentukan target market, produk market fit, bisnis plan, brand strategi, sampai brand identity. Buat yang baru nonton pertama, bisa cek di video bedah brand sebelumnya. Di link description juga ada link download workbook yang bisa membantu kamu menerapkan cara bikin brand ini menjadi langkah praktis. Makasih udah nonton sampai sini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat. See you!